Kita mulai ya. Kali ini kita bakal bedah sebuah kasus yang sempat viral banget di media sosial. Dan, percaya atau enggak, ini semua gara-gara rendang. Nah, ini dia biang keroknya. Cuma satu frasa, tragedi rendang hilang. Dua kata ini, wah, langsung meledak di internet. Semua orang ngomongin, perdebatannya panas banget. Dan kita nggak lagi ngomongin rendang sepiring dua piring ya. Yang jadi masalah di sini, 200 kilogram. Bayangin, 200 kilogram daging rendang. Oke, kita mulai dari awal. Jadi ada seorang influencer namanya Willy Salim, mungkin sebagian dari Anda tahu ya. Dia ini sering banget bikin konten bagi-bagi, konten amal gitu, ala-ala Mr. Beast lah. Nah ceritanya, dia ini punya niat yang baik banget. Dia mau masak rendang dalam porsi super besar buat dibagi-bagiin ke ribuan orang di kota Palembang. Proses masaknya aja sampai larut malam loh. Tapi nih, tiba-tiba muncul video kedua. Dan suasananya langsung berubah drastis. Isinya tuh nunjukin kekacauan dan ada klaim kalau semua 200 kilogram daging itu hilang. Lenyap begitu aja pas dia lagi ke toilet sebentar. Di video itu, kita bisa lihat warga udah pada ngerubungin kualinya. Mereka ngambilin rendang itu pakai apa aja yang ada. Ember, kantong kresek, bahkan gayung. Dan yang lebih gila lagi, dagingnya itu katanya belum matang sempurna. Oke, sampai sini pasti kita semua bertanya-tanya kan, ini beneran kasus pencurian massal atau jangan-jangan ada cerita lain di baliknya? Sebenarnya kalau kita mau sedikit jeli, apalagi buat yang udah biasa main media sosial, pasti langsung ngeh. Ini tuh baunya gimmick banget. Kelihatan polanya, sengaja dibuat. Tapi masalahnya adalah nggak semua orang bisa lihat itu. Buat penonton awam, videonya kelihatan nyata banget. Kelihatan kayak tragedi beneran. Akibatnya, wah banyak yang percaya. Dan langsung deh kemarahan netizen tumpah ruah ke warga Palembang. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita masuk ke inti masalahnya. Yaitu sebuah konsep yang sangat-sangat kuat di dunia komunikasi. Namanya framing. Framing itu, gini deh gampangnya, ini bukan soal bohong atau jujur, tapi soal cara kita membingkai sebuah cerita. Detail mana yang mau kita sorot, dan detail mana yang kita gelapin sedikit gitu. Tujuannya? Jelas untuk mempengaruhi persepsi orang. Logikanya sederhana banget. Kalau judul kontennya acara amal sukses di Palembang, ya bagus sih, tapi mungkin yang nonton segitu-gitu aja. Coba bandingin sama tragedi 200 kilo rendang lenyap dicuri warga. Nah, itu baru viral. Bad news is good news kan? Ini nih contoh paling jelasnya. Lihat deh perbandingannya. Realitanya mungkin cuma warga antusias menerima rendang meskipun belum matang, tapi bingkai yang disajikan jadi tragedi rendang dicuri. Kejadiannya sama, tapi ceritanya beda 180 derajat. Cuma karena pemilihan kata. Terus, gimana sih cara dia membangun bingkai cerita tragedi ini? Apa aja langkah-langkahnya? Ternyata ada formulanya, dan rumusnya itu bisa dibilang cukup simpel. Cuma 3 langkah aja, tapi hasilnya efektif banget buat bikin konten jadi viral. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, pakai kata-kata dramatis. Tragedi, lenyap seketika. Kedua, pancingan emosi. Dia nunjukin ekspresi kaget, bingung, seolah-olah nggak percaya. Nah, yang ketiga ini yang paling jitu. Dia melibatkan sosok yang kelihatan punya otoritas, yaitu pria berseragam polisi. Kehadiran orang ini secara psikologis langsung bikin penonton mikir, wah ini beneran nih, serius masalahnya. Dan kita harus ingat, ini bukan sekedar gimmick lucu-lucuan di internet yang tanpa akibat. Bingkai cerita yang dibangun ini ternyata punya dampak negatif yang serius banget di dunia nyata. Apa dampaknya? Pertama, dan ini yang paling parah, nama baik satu kota, Palembang, jadi taruhannya. Langsung tercoreng gara-gara narasi ini. Warga Palembang secara umum langsung jadi sasaran hujatan netizen se-Indonesia. Mereka dihina, dicap negatif, padahal mereka nggak tahu apa-apa soal skenario ini. Karena dampaknya makin luas, akhirnya Willy Salim sendiri pun keluar dan membuat video klarifikasi. Dia ngaku salah dan ambil tanggung jawab penuh. Dia bilang, ini sepenuhnya salah saya karena saya kurang persiapan. Jadi, kalau kita tarik benang marahnya, akar dari semua kekacauan ini ternyata satu hal yang mungkin kita anggap sepele, yaitu kekuatan dari pemilihan kata. Cuma itu.
Pelajaran buat kita semua nih. Lain kali, kalau kita lihat ada cerita tragedi yang mendadak viral di media sosial, coba deh kita berhenti sejenak, jangan langsung ikut emosi. Coba tanya ke diri sendiri, ini cerita aslinya, atau ini cuma bingkai yang sengaja dibuat? Kita lagi lihat kejadiannya, atau kita lagi dibawa oleh narasinya? Itu pertanyaan penting banget.